Baik, Bapak-bapak, mohon izin kita mulai aja kajian fikihnya sebentar, Bapak, walaupun sedikit. Insyaallah mudah-mudahan bisa pulang. Jadi zahirnya, batinnya insyaallah dapat. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tawali dengan bertawasul pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghadiahkan Fatihah untuk sahibul kitab syarah daripada Fathul Mu'in ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Summa khulusan hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Usulhim wa burhim wa lisilsilatihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita melanjutkan masih pada pasal atau bab tentang zakat. Kemarin secara umum zakat itu dibagi dua. Ada zakat untuk badan kita dikenal dengan zakat fitrah. Ada zakat untuk membersihkan harta kita yang dikenal dengan zakat mal. Nah, salah satu bagian dari zakat mal kemarin kita sudah bahas, diantaranya ada zakat untuk emas dan perak. Kemarin kita juga sudah tahu nisabnya berapa untuk emas, nisabnya berapa gram untuk perak, kemudian zakatnya berapa persen. Nah, lalu bagaimana dengan yang berikut ini tentang zakat tijarah atau perdagangan? Ya, mungkin saudara kita atau tetangga kita ada yang usahanya, ya, kasabnya itu di bidang perdagangan, maka insya Allah kita bisa sharing bagaimana zakat untuk perdagangan itu sendiri. Amma zakatut tijarah fala yushtaratu fiha. Adapun zakat tijarah atau perdagangan tidak disyaratkan harus sempurna, tetap nisabnya. Illa akhiruhu li'annahu halatul wujub. Ini boleh. Kecuali pada akhir tahun yang diperhitungkan. Jadi beda dengan zakat emas yang nisabnya itu sudah sempurna. Kalau emas itu kalau di kita sekarang berlakunya 85 gram. Kalau perak kemarin sekitar 300 sampai 500 gram. Nah, untuk zakat perdagangan ini tidak ada nisab yang disempurnakan. Kecuali pada akhir tahun atau akhir tutup buku, ya istilahnya itu. Sebab akhir tahun itu waktu wajibnya mengeluarkan zakat. Jadi zakat tijarah itu dikeluarkannya setahun sekali. Ya, dihitung tuh semua berapa keuntungan dagangnya dalam satu tahun itu. Wayan qati'ul haulu bitakhalluli zawali milkin asna'ahu bimu'awadatin aw ghairiha. Perhitungan zakat tijarah itu dengan harga barang, sedangkan menetapkan harga setiap waktu itu berubah-ubah. Makanya kenapa nggak ada ketetapan? Karena harga bahan dagangan itu kan tiap tahun fluktuatif tuh, berubah-ubah, ya. Jadi kalau pada akhir tahun harga barang dagangan nilainya kurang dari nisabnya, maka tidak wajib untuk dijakati. Dia pertengahan tahun mencapai nisab nih, tapi pas dihitung di akhir tahun mau tutup buku ternyata turun, tidak mencapai nisabnya, maka tidak wajib zakat.
Di sini ada tambahan penjelasan. Perbedaan zakat tijarah dengan emas dan perak ialah kalau zakat emas dan perak haulnya sering putus dengan berselangnya pemilik yang hilang pada pertengahan tahun. Misalnya dengan penggantian atau penukaran selain jual beli. Nah, kadang kalau kita punya emas itu bisa hilang haulnya dengan sebab barang itu jadi pindah ke orang lain. Entah itu kita hadiahkan, ya kan? Selain dijual beli, misalnya ditukar dengan barang, misalkan, atau ditukar dengan sawah, gitu ya. Kalau di kita masih kelaku tuh dan sebagainya. Maka yang tadinya harusnya 1 tahun, haulnya, jadi kan hilang tuh, ya. Harusnya kan nisab misalkan emasnya 85 gram, ini harus bertahan selama 1 tahun. Tapi kadang di pertengahan tahun ada kebutuhan-kebutuhan, beli tanah itu segala macam, maka haulnya itu syarat haulnya jadi hilang. Maka kewajiban zakatnya juga hilang. Adapun penggantian dengan jual beli tidak apa-apa terjadi perubahan. Tapi kalau diperjualbelikan itu emasnya, maka selama uangnya masih ada di kita, ya, dan mencapai nisab, misalkan sekian puluh juta hasil penjualan dari 85 gram itu, maka tetap masih wajib zakat selama uangnya masih ada di rekening kita. Atau selainnya, misalnya dengan dihibahkan, ya, atau menjualnya lalu dibeli kembali, maka sejak membeli kembali itu merupakan permulaan haulnya. Misalnya barangnya dijual, udah dipakai sama orang, nah kemudian dijual lagi ke kita, maka haulnya itu ngulang lagi tuh. Misal dulu di awal kita punya haulnya bulan Januari, pertengahan tahun, misalkan kita tukar dengan sawah atau apa, dibalikin lagi tuh emasnya sama kita, maka haulnya ngulang lagi tuh. Dari semenjak si emas itu balik lagi ke kita. Itu untuk zakat emas dalam masalah haulnya. Naam lau malaka nisoban summa aqradahu akharahu ba'da sitati ashur lam yanqati'il haulu. Memang benar nisab itu sering putus dengan terselangnya hak pemilikan. Akan tetapi seandainya orang memiliki emas atau perak 1 nisab lalu diutangkan kepada orang lain sesudah 6 bulan memilikinya, maka haulnya tidak putus. Nah, beda kalau si emas itu dipinjamkan ke orang lain, diutangin. Ya, ada tetangga atau saudara minjem ke kita uang, mungkin nggak ada, kita punyanya emas, maka kita utangin tuh si emas, maka haulnya nggak putus atau nisabnya nggak putus selama si pengutang itu bisa bayar. Yakin bisa bayar gitu. Dia udah punya penghasilan yang tetap, misalkan bisa mencicil atau membayar itu, maka nisabnya tidak putus. Lam yanqati'il haul fa in kana malian aw ada ilahi akhraja zakah akhirul haul li annal malika lam yazal bil kulliyati li thubuti badalihi fi dhimmatil muqtaridi. Oke. Jadi ketika dihutangkan, walaupun barang itu kepemilikannya berpindah tangan, maka tapi secara hak milik kan masih punya kita. Maka haulnya tidak mengulang lagi tuh ketika dibalikin, kecuali dijual, itu beda lagi. Dengan catatan jika si penghutang tadi mampu membayar atau mengembalikan kepada kita, dan pemilik tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat pada akhir tahun. Jadi haulnya nggak berubah, tetap di awal tadi dihitung. Januari ya Januari lagi gitu. Karena pemilikannya itu tidak hilang sama sekali, sebab tetap ada gantinya kelak dalam tanggungan orang yang berhutang. Kecuali kalau yang berhutang tidak mampu membayar, maka mengeluarkan zakatnya harus ditangguhkan. Sampai kapan? Sampai yang bayar hutang itu bayar. Misal kita punya emasnya di Januari, nisabnya kan haulnya kan nanti ke Januari lagi. Nah di Juli dipinjam tuh. Nah
kita perjanjian sama dia, balikin nanti sebelum Januari ya, supaya pas 1 tahun kan haulnya, maka itu wajib zakat. Tapi kalau ternyata dia molor bayarnya, pas Januari itu nggak bisa bayar, maka zakatnya nanti ditangguhkan sampai si penghutang itu bisa bayar hutangnya ke kita. Gitu. Lalu gimana sih ngakal-ngakalin menjual supaya halnya hilang segala macam itu? Nah, kan ada tuh kadang-kadang orang yang ngakal-ngakalin hukum fikih, hukum syara. Wa kuriha, makruh hukumnya ayyuzila milkahu bibai'in, menghilangkan hak milik dengan cara menjual atau menukarkannya au mubadalah amma tajibu fihi az-zakatu, dari harta yang wajib dizakati. Kenapa? Lihilatin, karena mengelak, bi ayyaqtasida bihi, dengan maksud menolak, daf'a wujubi zakati, menolak kewajiban zakat. Nah, itu hukumnya makruh tuh. Kalau ada orang yang ngakal-ngakalin supaya nggak kena zakat, barangnya tadi kepemilikannya dirubah-rubah sama dia sebelum haulnya datang. Itu hukumnya makruh. Sebab perbuatan itu menghindar dari perbuatan ibadah. Zakat itu kan ibadah. Zakat itu ibadah, sama kayak sholat, termasuk rukun Islam. Wafil wajiri, mana wajir? Yahrumu wazada fil ihya'i wala yubri'u dhimmah. Dalam kitab wajir dinyatakan perbuatan mengelak hukumnya haram. Nah, bahkan sebagian ulama nih dalam kitab wajir mengharamkan perbuatan tadi tuh mengelak dari membayar zakat itu. Dengan cara tadi kepemilikannya diubah-ubah sama dia supaya nggak haul. Syarat haulnya kan, syaratnya itu kan nisab, haul, 2 itu. Hukumnya haram. Kemudian pendapat lain, wa inna hadza fil fiqhi dhar, wa qala Ibnu Solah ya'simu bi qasdihi la bi fi'lihi. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali menambahkan secara hakiki tidak bebas tanggungannya. Sesungguhnya cara tersebut termasuk pengetahuan yang mencelakakan. Kemudian dikuatkan lagi kata Ibnu Solah, berdosa bila bermaksud demikian, bukan dari segi perbuatannya. Tetap ketika niatnya seperti itu, ngakal-ngakalin tetap berdosa. Lalu gimana? Dia nggak maksud ngelak, tapi memang ketika 1 bulan atau 2 bulan sebelum haul si barang itu memang berpindah tangan. Qala saykhuna amalau qasadahu la lihilatin bal lihajatin. Nah, Saykhuna Ibnu Hajar berkata, jika seorang itu bukan termasuk mengelak, tetapi karena memang ada kebutuhan yang mendesak untuk menjualnya semata-mata karena butuh uang tadi, ya. Aulaha walil firari fala karohah. Nah, kalau memang terdesak, nggak ada niatan, ternyata kebutuhan yang mendesak, maka tidak ada hukum makruh. Kalau tidak ada yang mendesak. Tanbih, sebuah peringatan, la zakata ala soyrafiyin badilin. Pedagang uang yang menukarkan uang kepada orang lain. Nah, ini biasanya banyak nih kalau mau lebaran ya. Pada pertengahan tahun, sekalipun untuk perdagangan tidak wajib mengeluarkan zakat. Baik barang yang berada di tangannya berbentuk emas yang sejenis ataupun tidak, termasuk menukar emas dengan perak dan sebagainya. Uang yang menukar uang kepada orang lain, gak ada zakatnya itu ya. Wa kadza la zakata ala warisin. Ahli waris yang pewarisnya meninggalkan harta dagangan pun tidak wajib zakat. Mungkin orang tuanya dagang, kemudian wafat, diteruskan sama anaknya. Nah, itu anaknya
nggak kewajiban untuk meneruskan zakat si orang tuanya tadi. Karena hukum kewajiban zakatnya putus gara-gara dia wafat, meninggal dunia. Maka hawalnya dihitung dari awal kepemilikan si anak berapa persen gitu. Muarisan anwuru di tijarah hatta yatasarrafa fiha biniyatiha fahina idin yasta'nifu haulaha. Jadi ahli waris yang pewarisnya meninggalkan harta dagangan tidak wajib mengeluarkan zakat sehingga dia harus mengolah dulu harta itu dengan niat tijarah. Maka sejak itulah mulai haulnya berlaku. Jadi kalau dia meneruskan usaha ayahandanya, orang tuanya, sejak saat itulah berarti barang dagangan itu menjadi hak dia. Kemudian dia usaha di bidang itu, maka sejak itulah haulnya dimulai. Tahun depan baru kewajiban zakat. Jadi zakat orang tua tadi tidak dihitung. Nah, ada lagi nih. Wala zakata fi huliyin mubahin. Perhiasan yang diperbolehkan seperti kalung atau gelang tidak wajib dijakati. Oh, makanya kalau suka lihat ibu-ibu tuh emasnya gelayutan kan? Nah, mungkin salah satunya ngakalin supaya nggak dijakatin. Masuk cincin. Walawit takhodahu arrojulu, sekalipun yang punyanya itu laki-laki. Bila qasdi labesin, yang tidak bermaksud memakainya atau memilikinya untuk sewaan au ghairihi. Awit takhodahu li ijaratin, atau dipinjamkan kepada wanita. I'arati limratin. Illa idza takhodahu biniyatin kanzin. Kecuali bila memilikinya dengan maksud simpanan belaka. Jadi kalau maksudnya perhiasan tadi untuk disimpan doang, nggak dipakai niatnya, maka wajib dijakati. Usaha maksudnya ke tijaroh. Berarti maksudnya zakatnya ke tijaroh itu usaha. Nah, ini dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fil huliyyi zakatun, rawahu Jabir. Tidak wajib zakat pada harta perhiasan. Kemudian ditambahkan juga ada hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Hakim bahwa dinyatakan wajib zakat. Wah, tapi kata Aisyah wajib zakat nih. Jadi ikhtilaf lah, kita mau pakai yang mana, monggo. Sampai situ, Bapak-bapak? Ada pertanyaan dulu mungkin tentang zakat tijarah, tapi belum disebutkan ini nisabnya berapa ini, belum ketemu nih. Nah, lalu pertanyaannya, boleh nggak laki-laki pakai cincin? Nah, cincinnya dari bahan apa yang diperbolehkan? Nah, ada nih kebetulan di sini. Far'on, sebuah cabang. Ya juju, boleh. Lirojulin takhattumun bi khatimin fiddah. Bal yusanu fi hinsiri yaminihi aw yasarihi litiba. Laki-laki diperbolehkan memakai cincin dari perak. Perak boleh tuh. Bahkan disunahkan pada jari kelingking kanan atau kiri. Kelingking istri. Besi boleh. Pakai cincin tuh apa bilain doang. Kalau pakai cincin tuh tangan laki. Oh iya. Kalau pakai sunnah. Temennya itu tuh Pak Haji, sebelahnya.
Nah, sunnah ya perak tuh. Bahkan Rasulullah pun punya cincin dari perak yang ada stempelnya itu Ada namanya. dan nama beliau. Nah, Jadi kalau Rasulullah itu makainya di yang kanan, Pak. nah, walabsuhu fil yamin afdol. Memakai cincin di sebelah kanan lebih utama. Ini kan ini dari sini keterangannya nih, bukan kata saya. Wasawabal adro'i, saya adro'i membenarkan. Maka tadau kalamul ibni Rif'ah, perkataan ibni Rif'ah, min wujubi naqsihi an misqalin. Dari menyatakan bahwa cincin perak tersebut wajib kurang dari 1 misqal. Itu misqal tuh kemarin tuh berapa gram? Lupa tuh, nanti dicari ya. 9 gram, 85 gram. 20 misqal itu mah. Naqsi min misqan linahi anit tikhadhihi, karena ada larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittikhadhihi misqalan, bagi yang memakainya 1 misqal. Hasuna lakinin du'afuhu an-Nawawi. Nasabnya hadis tersebut, tetapi hadis dianggap lemah oleh Imam Nawawi. Tapi sebagian ulama itu nggak memperbolehkan laki-laki pakai perak. Nah, kenapa? Sutra itu nggak boleh kan? Misalnya sutra sama perak. Kalau perak masih boleh. Yang nggak boleh itu sutra sama emas itu. Mungkin ada sebagian yang ikhtiyat, yang zuhud mungkin ya. Oleh ulama-ulama yang zuhud mungkin menghindari, karena menghindari fitnah segala macam itu bisa jadi. Atau mungkin ada pendapat dari mazhab yang berbeda. Batu juga nggak boleh. Kalau besi nggak boleh, Pak ya? Harus perak ya? Boleh, besi boleh. Boleh, yang nggak boleh tuh emas. Kalau besi boleh. Kalau kuningan juga boleh. Boleh. Ini kan imitasi emas itu. Kan beda imitasi. Tapi biasanya kalau yang umum dipakai itu palladium, Pak, biar enggak. Palladium. Biar enggak apa kena itu kan. Ya bisa. Bisa palladium. Dan palladium lebih mahal. Kayak cincin-cincin nikah kan banyak kan palladium. Nah, sedikit lagi nih. Kenapa? Fal aujah, menurut kaul yang lebih masyhur, annahu la yudbatu bimisqalin, sesungguhnya cincin yang diperbolehkan tidak terbatas dengan 1 misqal. Bal bima la yu'adzaru israfan urfan, melainkan sekira-kira tidak dianggap berlebihan menurut adat. Ya kelihatan wajar aja gitu, nggak semuanya pakai cincin kan tangannya. Menurut adat masih wajar gitu. Qala Syekhuna berkata, wa alaihi fal ibrah, ukuran yang terjadi ibarat ialah keadaan adat pemakai. Wala yajuju, tidak boleh ta'addudu, banyak memakainya, khilafan li jami' haitsu lam yu'adda israfan. Pendapat ini menyalahi pendapat mayoritas ulama yang berpendapat sekiranya tidak dianggap berlebihan masih boleh. Wa tahlituhu alatal harbi kasayf wa rumhin. Laki-laki boleh menghias alat perang, zaman dulu kan, dengan perak tanpa berlebihan.
Ini perang beneran. Oh, ya, perang-perangan ke situ lagi. Misalnya kas saib, misalnya pedang. Sambo nangkepnya beda. Warumhin tombak gitu tuh. Watursin perisai. Min tokotin sabuk ya, yaitu alat pengikat pinggang tadi itu. Kemudian wahiyama yushaddu bihal wastu, atau misalnya pisau, sangkur, karena hal itu dapat buat musuh tuh lebih takut gitu kalau dihiasan-hiasannya perak. La bidzahabin li ziyadatil israf, tidak boleh menghiasnya dengan emas sebab termasuk berlebih-lebihan dan merupakan wal khuyala dan bentuk kesombongan kalau pakai emas. Wal khabarul mubihu, adapun adanya hadis yang memperbolehkan memakai emas, lahu da'afuhu Ibnu Qattan wa in hasanahu Turmudi. Hadis tersebut untuk emas untuk menghias alat-alat perang tadi adalah hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah memakai pedang yang dihiasi dengan emas dan perak. Dianggap hadis dhaif oleh Ibnu Qattan meskipun oleh Tirmidzi dianggap sebagai hadis hasan. Wa tahlituhu mushafan, laki-laki boleh menghias mushaf Al-Qur'an dengan perak. Qala syekhuna, kata syekhuna, ma fihi Qur'anun walau litabarrukin. Mushaf itu buku yang berisi tulisan Quran walaupun untuk mengambil berkah. Kagila fihi bidifiyatin walil mar'ah, umpamanya menghias sarungnya dengan perak. Nah, kalau perempuan diperbolehkan menghias mushafnya dengan emas. Jadi kalau Quran yang biasa dipakai ibu-ibu, perempuan boleh mushafnya, sampulnya itu ditambahin ada unsur emas-emasnya. Bizahabin. Ikraman fiha, karena memuliakan pada kedua hal tersebut. Memuliakan Qurannya juga memuliakan perempuannya. Sampai situ ada pertanyaan? Monggo. Yang terkait penghasilan itu kan disebutkan tadi kalau di awal itu mencapai nisab, tapi di akhir itu kan nggak mencapai nisab, berarti nggak wajib ya. Nah, tapi kalau di laporan keuangan kan biasanya ada aktifah sama pasifah. Lebih banyak utangnya bagaimana? Nah, utang itu termasuk harta juga kan? Harta juga. Walaupun ada di orang lain. Ya. Nah, kalau sekira-kiranya dia mampu bayar sebelum haul, ya wajib dikeluarin zakatnya. Kalau belum berarti ditangguhkan. Sama kayak tadi emas tadi itu. Itu nominalnya? Nominal apa? Nominal apa jajarannya sama dengan emas? Untuk tijarah. Iya. Nah, itu saya belum nemu ini dari tadi. Saya juga mau nanya. Nah, sekarang misalnya usaha perdagangan itu yang dilakukan seperti pemerintah, bagaimana? Ini BUMN gitu. Iya, BUMN. Bagaimana apanya? Ada kewajiban zakat juga? Iya. Apakah ada juga di perusahaan gitu? Iya. Kalau perusahaan ya balik lagi si leadernya yang punya, dia menerapkan hukum Islam apa enggak gitu. Kalau yang punyanya dia Muslim, pasti ya kena zakat juga gitu. Kalau di pemerintah kan pemerintah kita secara aturan kan nggak pakai itu ya, jadi nggak pakai hukum syariat Islam gitu. Mungkin nggak tahu tuh aturannya gimana. Tapi kalau milik pribadi perusahaannya ya dilihat siapa empunyanya gitu. Kalau yang punyanya Muslim ya keluar zakatnya. Itu berarti termasuk kayak misalnya kita punya koperasi, kita punya CV gitu Pak ya? Iya betul.
Kalau CP-nya itu ada usahanya, bidang apa ya tetap ada. Tapi lagi kalau itu berupa saham ya. Bingung. Coba di internet ada gitu, nisab apa? Zakat tijarah. Apakah sama dengan jumlah emas gitu? Oh, sama, Mas. Diukurnya ke emas 85 gram. Minimal ya. Itu minimal. Sama, diukurnya ke situ. Sekarang kan harga emas sudah 300 ya. Per hari ini udah berapa? Naik terus misalnya. Hah? 12. Ini diukur aja kali 85 tadi tuh. Ini sobnya seharga diukurin ke emas tadi. Kalau pemerintah zakat saya juga belum pernah dengar tuh Pak Ji, bener. Iya. Karena yang mengelola kan negara. Kecuali kalau di Arab Saudi mungkin karena negaranya menggunakan sistem pemerintahan Islam, mungkin tiap BUMN-nya itu nggak ada zakatnya gitu. Atau mungkin pajak itu ya. Nah, Pajak perusahaan. beda kalau pajak itu kewajiban kita sebagai warga negara untuk negara. Kalau zakat kewajiban kita sebagai muslim. Itu bedanya. Jadi beda kamar lah gitu. Nah, kita selaku muslim dan sebagai warga negara, ya dua-duanya harus dibayar. Ada lagi? Dicukupkan? Waktu semakin malam kita cukupkan. Insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan di malam Jumat yang akan datang. Wa yahilu dhahabu wal fidda bila sarab summa qal wallahu alam bissawab. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah penjelasan, salah baca dan segala macamnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih